Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya berharap kita semua senantiasa menikmati anugerah dan berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita. Karena kita tahu tanpa anugerah Tuhan yang menopang hidup kita, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam dunia ini. Dan kita bersyukur apabila firman-Nya kembali kita dapat nikmati. Ini merupakan bentuk anugerah Tuhan yang juga senantiasa menopang agar kita hidup memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang ya Tuhan ke hadirat-Mu, bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami, di mana setiap hari baru yang Kau karuniakan itu merupakan kesempatan untuk kami hidup, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, biar setiap firman Tuhan yang kami dengarkan setiap harinya, boleh semakin membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang mengetahui dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami rindu bisa semakin serupa dengan Engkau. Oleh sebab itu kami ingin menyambut firman-Mu yang sanggup untuk mentransformasi kehidupan kami. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Tapi kali ini saya akan membacakannya di ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja. Demikian firman Tuhan. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang, dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi boleh menghidupinya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ini menggambarkan kemiripan antara orang tua dan anaknya. Setiap kita, saya percaya, pasti pernah mendengar akan hal ini, atau bahkan kita mungkin juga pernah melontarkan kalimat ini kepada keluarga kita atau kerabat kita ketika kita bertemu dengan anak-anak mereka. Saudara, baik dalam hal sifat, tingkah laku maupun kebiasaan, senantiasa itu menggambarkan siapa orang tua dari anak tersebut. Bukankah orang-orang di sekitar kita seringkali berkata, anak ini mirip betul dengan papanya atau mamanya. Bila kesamaan itu menyangkut hal yang baik, kita akan merasa senang mendengar perkataan seperti itu. Akan tetapi, kalau hal ini berhadapan dengan sesuatu hal yang jelek, tidak jarang juga ini dikaitkan dengan apa yang menjadi kebiasaan dari orang tua dari anak tersebut. Saudara sekalian, tetapi pertanyaannya yaitu adalah apakah peribahasa di atas tersebut 100% benar? Tidak. Kadang-kadang kita bisa menemukan anak-anak yang cara hidupnya berbeda, bertolak belakang dari gaya hidup orang tuanya. Ada orang tua yang mungkin hidupnya itu tidak menjadi teladan, tidak menjadi saksi, tetapi anak-anaknya justru oleh karena anugerah Tuhan mencari Tuhan dan hidup mereka menjadi saksi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, keadaan seperti itu terdapat juga dalam bacaan Alkitab kita hari ini yang membicarakan tentang Abimelek, anak dari Yerubbaal atau Gideon dari gundiknya yang tinggal di Sikem. Saudara sekalian, setelah membebaskan orang Israel dari penjajahan bangsa Midian, Gideon menolak untuk berkuasa atas orang Israel.
Sayangnya, setelah Gideon meninggal, orang Israel melupakan pertolongan Tuhan dan jasa Gideon. Lalu mereka kembali hidup menyimpang di hadapan Tuhan. Keinginan Abimelek untuk berkuasa penuh sebagai raja atau bangsa Israel membuat ia membunuh 70 anak Gideon yang merupakan saudara-saudara tirinya. Kalau kita melihat, Abimelek mengira bahwa rencananya pasti akan berhasil dan tidak ada yang mampu menghalangi keinginannya untuk menjadi raja. Akan tetapi, Abimelek lupa bahwa keinginan dan tindakannya itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Sehingga sebenarnya Abimelek ini sedang berhadapan dengan Tuhan. Saudara sekalian, di ayat 23 kita melihat bahwa Allah membangkitkan rasa permusuhan antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota Sikem pada saat itu mengkhianati Abimelek. Di ayat 56, Allah membalas kejahatan Abimelek yang telah membunuh 70 saudara tirinya itu. Tuhan tidak tinggal diam dan tidak membiarkan Abimelek terus hidup dalam kejahatan untuk mempertahankan kekuasaannya, karena tindakan Abimelek merupakan kekejian di mata Tuhan. Saudara, setiap orang tua pasti memiliki keinginan yang baik bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua akan menyekolahkan anak-anaknya agar anak-anaknya memiliki masa depan yang baik, tindakan yang baik, atau attitude yang baik. Akan tetapi kita perlu menyadari bahwa anak-anak kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat untuk keselamatan mereka. Sebagai orang tua, kita wajib memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan agar saat kita tidak bersama-sama dengan mereka, mereka yang telah mengenal Tuhan akan tetap hidup dalam takut akan Tuhan seumur hidup mereka. Pertanyaannya yaitu adalah, apakah Anda pernah membimbing anak-anak Anda untuk menjalin relasi dengan Tuhan? Saudara sekalian, saya tahu, kita semua tahu bahwa hidup ini seringkali menuntut kita di tengah-tengah kesibukan kita, sehingga ada kalanya kita tidak punya waktu untuk membimbing anak-anak kita atau meluangkan waktu untuk mungkin bersama-sama mendidik mereka di dalam Tuhan, membaca Alkitab atau berdoa bersama-sama dengan mereka. Tetapi apabila saat ini kita mendengarkan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita sebagai orang tua tahu sungguh-sungguh apa yang menjadi kewajiban utama kita kepada anak-anak kita agar kita dapat mendidik mereka hidup di dalam Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kehidupan mereka sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi. Saudara, setiap kita membutuhkan anugerah Tuhan agar apa yang menjadi tanggung jawab kita boleh sungguh-sungguh dapat dilaksanakan dengan baik. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan bahwa ada kalanya kami sering menyalahkan keadaan kami, bahwa kami ada saat ini oleh karena orang tua kami. Atau mungkin kami seringkali menyalahkan keadaan. Kami sibuk dengan keadaan kami, pekerjaan kami, sehingga kami tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak kami. Tapi ya Tuhan, biarlah kembali firman-Mu ini boleh menegur kami bahwa sesungguhnya Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi anak-anak kami, untuk kami boleh mendidik mereka mengenal Tuhan. Dan kami saat ini pun sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, tahu bahwa hidup kami sesungguhnya juga tidak ditentukan oleh latar belakang kami. Oleh karena kehidupan kami semata-mata ditentukan oleh anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di atas kayu salib melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, mampukan kami agar kami boleh menghidupi firman-Mu, dan tolong kami agar kehidupan kami senantiasa bergantung kepada Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh kembali memberkati setiap kita, and have a nice day.